Hai guys, welcome back. Kesempatan ini aku ingin bahas tentang satu topik yang akhir-akhir ini banyak banget ditanyain, yaitu kerja di perkebunan di NZ, peluangnya gimana, bisa atau enggak. Let's get started. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku ingin ngasih disclaimer, ini betul-betul pendapat yang menurut perspektifku. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi silakan di cross check sendiri dengan informasi lainnya. Sekali lagi ini menurut pendapat pribadiku. Oke. Dari yang aku tahu sampai sekarang, aku belum banyak pengalaman ya, atau belum banyak info tentang pekerjaan jalur ini. Tapi kenapa aku bahas? Karena ada banyak orang yang tanya, terus aku riset sedikit juga dari beberapa pengalaman yang aku tahu dari orang lain. Oke, yang pertama, pekerjaan ini itu biasanya dianggap sebagai seasonal job. Kerjaan kayak petik buah atau pokoknya yang berkaitan dengan ada musim panennya, itu pekerjaan sementara. Itu bukan pekerjaan yang bisa dibuat untuk jangka panjang. Terus hati-hati juga, ada banyak penipuan yang kayak mengiming-imingin atau kasihin kerjaan, oke, bisa keluar negeri, terus pekerjaannya sudah dicarikan langsung bisa bekerja saat itu juga. Nah, mungkin ada benernya, mungkin ada yang berangkat, cuman alangkah baiknya kalau kita lebih hati-hati dulu, karena aku tahu ada 1 atau 2 kasus yang memang diiming-iminginya gitu, ada pekerjaan petik buah anggur atau buah kiwi, ternyata setelah bayar nggak berangkat. Nah, ternyata penipuan. Juga hati-hati. Nah, itu kan poin yang terakhir itu ya. Itu memang di sini itu banyak ada pekerja petik buah yang sementara gitu, seasonal gitu. Tapi bukan dari Indonesia. NZ yang bekerja sama itu dari negara-negara Pasifik. Negara mana itu? Mari kita lihat. Nah, ini listnya. Bisa dilihat sendiri, itu ada istilahnya eligible Pacific nations yang bisa apply atau bisa direkrut oleh perusahaan yang sudah di-recognize sama pemerintah kalau mereka perlu banyak seasonal workers atau istilahnya recognized seasonal employers. Jadi kalau mereka pada musim panen, itu mereka bisa datangin orang dari negara berikut untuk bantu atau untuk dipekerjakan untuk masa panennya. Indonesia nggak ada di sana. Nah, bukan berarti kalau jalannya 100% tutup ya, bukan. Tapi berarti paling nggak perusahaan yang recognize itu nggak bisa ngambil dari Indonesia segampang kalau mereka ngambil dari negara-negara ini, karena mereka jalurnya lebih cepat. Sekali lagi, aku nggak bisa ngejudge kalau ada peluang atau agensi yang ngomong oke, ada pekerjaan di NZ sebagai pemetik buah gitu ya. Itu berarti mereka penipu, bukan berarti kayak gitu. Cuman ada informasi ini yang kalian masih harus klarifikasi apakah itu mereka betul-betul jujur. Nah, aku ada tips-tips yang mungkin bisa membantu untuk ditanyakan. Ini tipsnya. Yang pertama, tanyakan sejelas-jelasnya sama pihak pemberi kerja, status visa kerjanya itu apa, visanya apa, terus berapa lama, dan cocok nggak sama kontrak kerjanya. Terus seringkali kan mereka minta pembayaran itu di muka. Ada orang yang cerita mereka diminta bayar 25 juta, 30 juta atau sekian, mereka di depan, ya kan? Kalau misalkan, tanyakan, kalau misalkan visanya ditolak, biayanya kembali nggak? Atau paling nggak biaya minus aplikasi visa. Ini harus betul-betul tanyakan di depan, jangan cuma verbal, harus ada perjanjiannya juga. Terus, gajinya berapa? Ini penting, kenapa? Karena kalian harus bandingkan dengan gaji minimum di NZ. Jangan sampai kalian digaji di bawah itu. Kalau di bawah itu berarti sudah jelas itu ilegal, ya kan? Kecuali kalau misalkan gajinya itu sudah dipotong pajak, tinggal diberikan netnya.
Nah itu mungkin itu bisa aja, tapi sekali lagi ditanyakan gajinya berapa. Terus yang poin berikutnya, bayar pajaknya gimana kayak tadi ya kan. Kalau sudah dibayarkan oke, fine. Kalau enggak, pastikan bahwa ada gaji yang dibayarkan pajak, karena kalau enggak artinya itu ilegal. Terus berikutnya, akomodasi selama kerja gimana? Karena akomodasi di NZ itu mahal banget. Jadi alangkah baiknya tahu biaya akomodasi berapa. Kalau misalkan mereka ada mes gitu istilahnya, kalau tinggal di kos-kosannya mereka itu bagus juga, ya kan? Tapi tanyakan detailnya bagaimana. Terus juga tanya nama perusahaannya yang bakal employ di NZ itu apa namanya. Terus Google, tanya kalau mau juga bisa kontak juga sama perusahaannya, email mereka, apakah betul mereka ada kerjasama sama orang Indonesia ini yang ngerekrut. Karena kalau misalkan mereka jujur, mereka nggak akan takut kok di cross check ya kan. Tapi kalau mereka mulai merasa dicurigai, merasa nggak enak, nah mungkin itu sebagai tanda tanya juga kenapa mereka reaksi kayak gitu. Terus juga tanya, setelah kontrak habis itu gimana? Harus pulang? Nah kalau harus pulang, statusnya visanya gimana? Apa bisa apply lagi berikutnya atau sudah one off sekali aja? Tanyakan juga itu. Terus mengenai tiket pesawatnya misalkan, apakah itu sudah termasuk biayanya atau enggak? Itu detail gitu harus ditanyakan. Karena kalau misalkan enggak gitu ya kalian harus persiapkan juga biayanya untuk tiketnya kan. Itu harus dimasukkan kalkulasi. Karena biasanya sekali lagi visa kayak gini itu singkat, 6 bulan atau sekian, nggak banyak. Jadi kalau untuk biaya pesawatnya sendiri itu sudah PP misalkan 15 juta atau 20 juta, nah bisa dipikir lagi apa itu masih masuk nggak. Terus berikutnya, coba tanya referensi orang yang sudah berhasil berangkat dan memang sudah dapat kerja dan berhasil di sana. Kalau mereka betul-betul jujur, harusnya mereka nggak terlalu keberatan ditanya informasi kayak gini, ya kan? Karena ini kan melibatkan usaha, waktu, biaya juga di depan kan. Jadi ada komitmen yang harus dicek dulu, betul nggak perusahaan yang kita mau kerja sama ini. Jadi kalau alangkah baiknya itu bisa ditanyakan. Tapi kalau mereka misalkan merasa nggak nyaman atau merasa kasih jawaban yang mencurigakan, bisa jadi itu tanda-tanda tanda tanya kan, ini perusahaan bener atau enggak. Terus yang terakhir, silakan cross check sama immigrationnya New Zealand. Setelah dapat informasi di atas kayak misalkan nama perusahaannya apa, status visa kerjanya apa, terus tanyakan hal ini, konfirmasi sama pihak imigrasi yang di Jakarta. Harusnya mereka bisa ngasih informasi sedikit banyak tentang apa perusahaannya itu ada dan memang apakah ada aplikasi visa yang seperti ini dan berhasil. Nggak tahu berhasil atau enggak ya. Paling enggak ada jalur seperti ini yang memang sudah di recognize sama mereka. Itu harusnya mereka nggak keberatan kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih itu tips dari aku. Semoga ini bisa berguna. Dan kalau misalkan kalian ada yang nonton video ini dan kalian memang punya jalur untuk kerja lewat jalur ini, silakan komen, silakan DM. Siapa tahu kita bisa kerjasama dalam arti membagikan info ini pada orang yang membutuhkan nantinya. Oke, semoga all the best. Dan take care, stay healthy, bye-bye.